Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Tantina Haryati SE MAKS dan Ibu Elizabeth Putri Fizandra SAMA beserta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai exercise week 1 tentang materi reporting and accounting standard dan conceptual framework for financial reporting. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya untuk membacakan susunan anggota kami. Yang pertama ada Dwi Siti Nur Mufadilah, kedua Bila Riel Heris Arroyan, ketiga Venska Dwi Rahmadani, kemudian Friska Amelia Bella Trisnanda, kemudian Zia Mazaya Kanita, dan yang terakhir Melody Reni Vania Sihotang. Perkenalkan, nama saya Zia Mazaya Kanita dengan NPM akhir 074. Nah, di sini saya akan membahas tugas CA1.12LO mengenai tekanan pelaporan keuangan. Pada soal tersebut itu terdapat sebuah percakapan antara pihak berwajib dengan seorang manajer pelaporan sebuah perusahaan bernama Troy Norman. Dan di sini saya akan membacakan ringkasan cerita dari percakapan tersebut. Jadi, ada perusahaan yang menemukan bahwa biaya atau line cost yang sebenarnya itu lebih tinggi dari yang dilaporkan. Karena perusahaan ini sedang dalam proses merger atau penggabungan dengan perusahaan Sprint, jadi terdapat tekanan besar agar laporannya itu terlihat baik. Nah, akhirnya mereka melakukan sebuah rapat. Dalam rapat tersebut, Mr. Sullivan sebagai Direktur Keuangan mengakui jika ada yang salah dengan laporan keuangannya. Tetapi tanpa analisis atau dasar akuntansi yang jelas, ia justru meminta dilakukan penyesuaian tingkat tinggi agar angkanya itu terlihat seimbang atau balance. Nah, Troy Norman yang merupakan seorang akuntan ini merasa jurnal tersebut tidak benar. Ia menyampaikan kekhawatirannya karena bisa beresiko masuk penjara jika tindakan tersebut ternyata benar salah. Tetapi Mr. Sullivan justru meremehkannya dengan mengatakan "Don't jump off the plane", yang artinya jika Troy Norman keluar dari perusahaan, ia akan terkena masalah yang lebih besar. Nah, jadinya di sini Troy Norman ini berada dalam dilema antara mengikuti perintah atasan atau mempertahankan integritasnya sebagai akuntan. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis kasus tersebut. Yang A, apakah isu etika yang muncul dalam kasus ini? Isu etika dalam kasus ini adalah adanya tekanan dari manajemen untuk melakukan penyesuaian laporan keuangan tanpa dasar akuntansi yang jelas, sehingga berpotensi membuat laporan menjadi tidak wajar dan menyesatkan. Nah, tindakan tersebut itu bisa mengancam beberapa prinsip etika akuntansi, diantaranya yang pertama, integritas. Karena akuntan itu harus bersikap jujur dan transparan dalam menyajikan sebuah informasi keuangan. Yang kedua, objektivitas, karena keputusan akuntansi itu tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan atasan atau kepentingan tertentu. Yang ketiga, kompetensi profesional, karena seorang akuntan itu wajib menyusun laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta menyajikan informasi yang relevan dan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Ini tuh sesuai dengan prinsip laporan keuangan yang baik, yaitu faithful representation. Yang keempat dan yang terakhir ini ada perilaku profesional. Mengapa? Karena seorang akuntan itu harus menghindari tindakan yang dapat mencemarkan nama baik profesi akuntan. Oleh karena itu, kasus ini menegaskan pentingnya penerapan etika dalam akuntansi keuangan untuk menjaga keandalan laporan serta mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, analisis kasus yang B, apakah Troy Norman bertindak tidak pantas atau tidak bermoral? Nah, menurut kelompok kami, Troy Norman itu tidak melakukan tindakan yang tidak bermoral. Justru sebaliknya, ia menunjukkan perilaku yang sesuai dengan etika akuntansi keuangan. Sikapnya ini mencerminkan etika kompetensi dan perilaku profesional. Mengapa? Karena ia berhasil menyadari jika jurnal yang diminta itu tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Dan ia terus berusaha memastikan bahwa laporan keuangan tetap harus sesuai dengan standar agar tidak menyesatkan para pengguna atau stakeholder. Demikian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Friska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Di sini saya akan melanjutkan analisis kasus yang pertama yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya.
Nah, untuk poin C, yaitu jika kamu adalah Troy Norman, apa yang akan kamu lakukan? Nah, jika saya berada di posisi Troy Norman, saya akan meminta analisis dan dasar akuntansi yang jelas sebelum mencatat jurnal. Yang kedua, menolak melakukan penyesuaian jika tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, menyimpan bukti komunikasi dengan manajemen. Contohnya, menyimpan email atau pesan tertulis dari atasan yang berisi permintaan pencatatan jurnal dan membuat notulen atau ringkasan tertulis setelah rapat. Untuk yang terakhir, saya akan melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi atau misalnya ke komite audit jika diperlukan. Nah, untuk selanjutnya di poin D ada siapa saja stakeholder utama dalam kasus ini. Jadi, stakeholder yang utama dalam kasus ini itu ada investor dan calon investor. Nah, jika laporan tidak disajikan secara jujur atau faithful representation, mereka bisa salah mengambil keputusan dan mengalami kerugian. Yang kedua ada kreditur atau bank. Jadi, informasi yang tidak akurat dapat membuat mereka memberikan pinjaman pada perusahaan yang sebenarnya berisiko. Yang ketiga ada manajemen perusahaan. Jika manipulasi terungkap, manajemen dapat menghadapi sanksi hukum, kehilangan reputasi, dan turunnya kepercayaan dari pasar. Yang terakhir, yaitu mitra bisnis atau sprint. Nah, sebagai calon pihak merger, sprint menggunakan laporan keuangan untuk menilai kelayakan dan nilai perusahaan. Jika informasinya tidak benar, keputusan merger bisa merugikan secara finansial maupun reputasi. Untuk materi yang selanjutnya atau kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Siti Nur Mufadila dengan NPM akhir 095. Di sini saya akan menjelaskan kasus nomor 2 yang berkaitan dengan prinsip pengakuan pendapatan, di mana pada kasus nomor 2 ini berkaitan dengan seorang direktur dari perusahaan paper bleaching yang dimana ia terkejut mengenai laporan laba ruginya yang berisi bahwa proporsi pendapatannya sama dengan jumlah majalah yang diterbitkannya. Ia merasa terdapat peristiwa penting dalam pengakuan pendapatannya yaitu pada penjualan tunai pelanggan. Ia juga merasa mengapa sebagian besar pendapatannya tidak dapat diakui pada periode penjualan, sehingga dari kasus tersebut terdapat instruksi dari beberapa peristiwa yang dikaitkan dengan waktu penentuan pendapatan tersebut yang akan saya bahas di slide berikut. Di sini saya akan menjelaskan poin A di mana seorang direktur berpendapat bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima dari penjualan tunai langganan. Menurut Accrual Basis dan Revenue Recognition Principle, pendapatan sendiri ialah suatu upaya penyelesaian kewajiban yang timbul dari aktivitas perusahaan dalam beberapa periode tertentu, dan transaksi tersebut dicatat berdasarkan peristiwa ekonomis yang terjadi, bukan berdasarkan kas yang diterimanya. Sehingga jika paper bleaching menerima pembayaran langganan dari pelanggan untuk penerbitan majalah selama 1 tahun ke depan, maka perusahaan tersebut belum sepenuhnya memperoleh pendapatan pada saat kas yang diterimanya. Perusahaan tersebut masih memiliki kewajiban kepada pelanggan untuk penerbitan majalah selama 1 tahun ke depan, sehingga transaksi tersebut lebih tepat jika diakui sebagai liabilities atau pendapatan diterima di muka atau unearned revenue, bukan dicatat sebagai pendapatan secara langsung. Mengapa demikian? Karena jika langsung diakui sebagai pendapatan, maka laporan laba rugi di awal akan sangat tinggi, dan untuk periode berikutnya tidak akan mencerminkan kinerja sebenarnya dari perusahaan, dan akan melanggar dari Accrual Basis serta Revenue Recognition Principle, sehingga transaksi tersebut lebih tepat jika diakui sebagai pendapatan diterima di muka atau unearned revenue terlebih dahulu, dan akan diakui sebagai pendapatan secara bertahap seiring dengan pemenuhan kewajiban dari perusahaan kepada pelanggan atas penerbitan majalah selama 1 tahun ke depannya. Pada bagian ini, pendapatan diakui setiap kali majalah diterbitkan dan dikirim kepada pelanggan. Perlakuan ini didasarkan pada prinsip pengakuan pendapatan dalam akuntansi berbasis aktual. Menurut Revenue Recognition Principle, pendapatan tidak diakui saat kas diterima, tetapi saat perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerjanya. Dalam kasus subscription majalah, kewajiban perusahaan adalah menyediakan majalah secara berkala selama periode langganan. Oleh karena itu, setiap edisi majalah yang diterbitkan dan dikirim kepada pelanggan dapat dipandang sebagai 1. Penyelesaian sebagian kewajiban dalam kontrak. 2. Pemberian manfaat ekonomi kepada pelanggan. 3. Pengurangan kewajiban perusahaan kepada pelanggan. Jika periode langganan adalah 12 bulan,
Maka, setiap bulan perusahaan memenuhi 1/12 dari total kewajibannya. Konsekuensinya, perlakuan akuntansi yang tepat adalah setiap bulan, sebagian pendapatan diterima di muka, dipindahkan menjadi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan diakui secara proporsional sesuai jumlah edisi majalah yang telah diterbitkan dan dikirimkan. Pendekatan ini konsisten dengan standar akuntansi modern, khususnya IFRS 15 atau PSAK 72, yang menyatakan bahwa pendapatan diakui ketika performance obligation dipenuhi. Dalam konteks ini, performance obligation dipenuhi secara bertahap setiap kali majalah diterbitkan. Kesimpulannya, pendekatan ini lebih tepat karena mencerminkan substansi ekonomi transaksi sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan berbasis pemenuhan kewajiban, serta menghasilkan laporan laba rugi yang lebih stabil dan realistis. Pada pendekatan ketiga, yaitu mengakui sebagian pendapatan saat penjualan dan sebagian saat penerbitan. Konsep ini pada dasarnya menggabungkan dua peristiwa, yaitu penerimaan kas dan pemenuhan jasa. Secara teori, pendekatan ini hanya tepat digunakan apabila terdapat bagian transaksi yang benar-benar terpisah. Misalnya, terdapat biaya administrasi atau biaya pendaftaran yang mempresentasikan jasa tersendiri dan sudah diberikan pada saat pelanggan melakukan pembayaran. Namun, dalam kasus subscription majalah seperti paper publishing, perlu dilihat substansi ekonominya. Jika seluruh pembayaran yang dilakukan pelanggan semata-mata untuk menerima majalah selama periode tertentu, maka kewajiban utama perusahaan adalah pengiriman majalah secara berkala. Berdasarkan IFRS 15 atau PSAK 72, pendapatan hanya dapat diakui ketika entitas memenuhi kewajiban kinerjanya. Pada saat kas diterima, perusahaan belum memberikan jasa apapun sehingga pembayaran tersebut harus diklasifikasikan sebagai kontrak liability atau unearned revenue. Dengan demikian, tidak terdapat dasar yang kuat untuk mengakui sebagian besar pendapatan pada saat kas diterima. Pendapatan seharusnya diakui secara bertahap seiring dengan penerbitan majalah setiap periode. Sebagai kesimpulan, pendekatan kombinasi hanya tepat jika terdapat komponen jasa yang terpisah dalam transaksi. Jika tidak, maka pendapatan harus diakui secara sistematis selama periode langganan sesuai dengan pemenuhan kewajiban perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fensa Dwi Rahmadani dengan NPM akhir 054. Pada bagian ini saya akan membahas tugas CA 2.6 LO mengenai prinsip pengakuan beban. Topik ini sangat penting karena pengakuan beban yang tepat akan mempengaruhi besaran laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dalam slide ini dijelaskan bahwa seorang akuntan harus memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penentuan laba suatu entitas bisnis. Laba yang dilaporkan bergantung pada pengakuan pendapatan dan beban yang tepat pada periode yang bersangkutan. Dalam kondisi tertentu, biaya diakui sebagai beban ketika produk dijual. Namun, dalam situasi lain terdapat pedoman yang mengatur pengakuan biaya sebagai beban atau kerugian berdasarkan kriteria tersebut. Poin A, mengapa biaya diakui sebagai beban saat penjualan terjadi? Pada dasarnya ada pada matching principle atau prinsip pencocokan. Artinya, biaya harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya. Contohnya yaitu pada persediaan. Saat perusahaan membeli barang dagang, barang itu belum diakui sebagai beban. Kenapa? Karena barang tersebut belum menghasilkan pendapatan. Barang itu masih dicatat sebagai aset karena masih memiliki potensi manfaat ekonomi. Ketika barang tersebut terjual, barulah biaya perolehannya diakui sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Di titik itu, biaya benar-benar sudah menghasilkan pendapatan. Kalau HPP diakui saat pembelian barang, maka laba periode pembelian akan terlihat kecil, padahal belum tentu barangnya laku pada saat itu. Itu akan menyebabkan distorsi laba. Jadi, pengakuan beban saat penjualan terjadi itu untuk memastikan bahwa pendapatan dan biaya yang berhubungan dapat ditampilkan dalam periode yang sama, supaya laba yang muncul benar-benar mencerminkan kinerja periode tersebut.
Selanjutnya yaitu pada poin B, kenapa biaya langsung jadi beban bukan aset. Biaya dapat diakui sebagai beban jika tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan, manfaatnya habis di periode berjalan, dan tidak memenuhi definisi aset. Contohnya yaitu pada biaya listrik, biaya administrasi, dan biaya gaji. Dalam akuntansi, biaya hanya bisa diakui sebagai aset jika masih memiliki future economy benefit yang jelas dan dapat diukur secara andal. Kalau manfaatnya hanya untuk periode berjalan atau tidak bisa dibuktikan di periode berikutnya, maka biaya tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai aset dan harus diakui sebagai beban. Contohnya yaitu seperti gaji karyawan dan biaya listrik. Manfaatnya hanya untuk operasional saat ini, bukan untuk periode mendatang. Selain itu, perlakuan ini juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Daripada mencatat biaya sebagai aset yang manfaatnya belum pasti, lebih tepat langsung dibebankan agar laba tidak terlihat lebih besar dari kondisi yang sebenarnya. Baik, selanjutnya yang C yaitu kapan biaya jadi aset. Biaya dikatakan sebagai aset jika yang pertama memberikan manfaat ekonomi di masa depan, yang kedua digunakan lebih dari satu periode, yang ketiga nilainya dapat diukur secara andal. Contohnya yang pertama yaitu mesin produksi, yang kedua yaitu gedung, dan yang ketiga yaitu kendaraan operasional. Selanjutnya yang D, apa alasan mendasar pengakuan beban berdasarkan alokasi biaya aset yang sistematis dan rasional? Yang pertama yaitu prinsip matching atau prinsip penandingan. Beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya seperti mesin dibeli dengan harga 100 juta untuk digunakan selama 5 tahun. Yang kedua, konsep periodisasi, yang dimana karena laporan keuangan disusun per periode, biaya aset dialokasikan sesuai masa manfaatnya, agar tiap periode menerima bagian beban yang adil. Yang ketiga yaitu penyajian laba yang wajar dan tidak bias. Artinya, menghindari laba terlalu besar atau kecil pada suatu periode tertentu. Hal ini dilakukan agar alokasi yang sistematis dan rasional membantu menghindari manipulasi laba, mencegah fluktuasi laba yang tidak mencerminkan kinerja sebenarnya, menyajikan laporan posisi keuangan yang lebih realistis. Yang keempat yaitu mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi. Aset memiliki masa manfaat ekonomis. Pengakuan beban melalui alokasi mencerminkan bahwa manfaat ekonomi dari aset tersebut dikonsumsi secara bertahap, bukan sekaligus. Contoh beban yang diakui melalui alokasi, yang pertama itu penyusutan aset tetap, yang ketiga yaitu amortisasi aset tak berwujud, yang ketiga yaitu depresi sumber daya alam. Baik, selanjutnya yaitu yang E, mengidentifikasi kondisi suatu biaya diperlakukan sebagai kerugian. Suatu biaya diklasifikasikan sebagai kerugian ketika yang pertama tidak memberikan manfaat ekonomi, yang artinya biaya tidak lagi memiliki potensi menghasilkan pendapatan di masa depan. Yang kedua, tidak dapat dikaitkan dengan pendapatan periode berjalan, artinya tidak memenuhi prinsip matching. Yang ketiga, terjadi peristiwa tidak normal atau insidental, yang artinya berasal dari kejadian di luar aktivitas utama perusahaan. Contohnya kebakaran, bencana, serta pencurian. Yang keempat, penurunan nilai aset atau impairment, yang artinya nilai tercatat aset lebih tinggi dari nilai yang dapat dipulihkan. Yang kelima yaitu penghentian atau pelepasan aset. Artinya aset dijual atau dihentikan dan nilai bukunya lebih besar dari nilai realisasinya. Sekian dari presentasi kami, maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih.